Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan adik-adik semua, nama saya Zaki Solihin Muzahim, biasa dipanggil Zaki. Saya merupakan alumni dari Ihsanul Fikri juga. Jadi kalau di SMP saya alumni ke-7, SMA saya alumni 3 SMA IT Ihsanul Fikri. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh guru-guru Ihsanul Fikri dan juga panitia yang sudah memberikan saya waktu untuk sharing-sharing ke adik-adik semua terkait kuliah di luar negeri kayak gitu. Mungkin dari adik-adik semua beberapa sekarang ingin mempersiapkan gitu ya, bagaimana ke depan untuk kuliahnya, ingin di dalam negeri ataupun di luar negeri, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa kalau kuliah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Nah itu mungkin kita sharing-sharing, dan mungkin saya sedikit ingin banyak bercerita dan transfer ilmu ke adik-adik semua bagaimana pengalaman saya selama saya berkuliah di luar negeri. Kebetulan setelah saya lulus dari UGM Jogja, saya berkesempatan untuk melanjutkan studi saya kuliah di Chengzhou University China selama 2 tahun di sana. Jadi mungkin saya bisa sharing-sharing ke adik-adik semua seperti apa sih kuliah di luar negeri itu. Mungkin kita bahas satu persatu kali ya adik-adik semua. Yang pertama terkait perbedaan kuliah di luar negeri sama di dalam negeri nih. Beda nggak sih sebenarnya kuliah di luar negeri sama di dalam negeri? Tentu jelas beda. Bedanya di mana aja? Yang pertama, kultur atau budaya di luar negeri itu beda dengan di Indonesia. Tergantung negara mana yang akan kalian tuju gitu ya. Kalau kalian di negara-negara Muslim ya, contohnya kayak ke Saudi Arabia atau kemudian ke Mesir, mungkin teman-teman akan kental dengan kultur keislaman di sana dan kita tetap jadi mayoritas di sana. Beda lagi kalau teman-teman ambil di negara yang memang muslimnya minoritas kayak saya di China, di Jepang, di Inggris, di Amerika dan sebagainya. Kulturnya akan sangat berbeda sekali, sehingga lingkungan belajar kita akan juga sangat berbeda. Cuman yang menjadi penting adalah akhirnya kita bisa bertemu dengan orang dari banyak negara. Contohnya di negara saya pun, di universitas saya nggak cuma dari Indonesia saja, tapi banyak dari teman-teman dari Rusia, dari Thailand, dari Korea, dari Amerika juga ada, Jepang, macam-macam lah temennya. Dan akhirnya kita punya relasi yang lebih banyak dari luar negeri di situ. Kemudian yang selanjutnya masalah silabus pembelajarannya atau hal-hal yang diajarkan di kelas itu mungkin silabusnya akan sedikit berbeda dengan di Indonesia. Mungkin secara garis besar sama. Contohnya saya di China saya belajar marketing. Sebenarnya buku-buku rujukannya sama kayak gitu ya. Cuman mungkin cara penyampaian kemudian dikemasnya itu berbeda kayak gitu. Kalau teman-teman ambil kelas internasional yang pakai bahasa Inggris, biasanya penyampaiannya atau pengantarnya sudah dengan bahasa Inggris. Kecuali teman-teman ambil dengan langsung ke kelas lokalnya. Contohnya kalau saya di China, teman-teman ambil di kelas Mandarin bisa juga. Jadi langsung bergabung dengan teman-teman dari mahasiswa China yang lain juga. Nah kalau saya itu kelas internasional, jadi kita digabungkan sama ya teman-teman internasional juga. Jadi ada yang dari Rusia, dari Amerika, dari Thailand, dari Vietnam, jadi kita digabungkan jadi satu. Nah itu perbedaannya kayak gitu. Kemudian sistem belajar itu sangat berbeda banget. Contohnya di China itu orang kalau belajar itu bener-bener nggak ada habisnya dia. Bener-bener kalau orang udah belajar itu fokus banget. Makanya kenapa orang-orang China biasanya punya etos kerja yang tinggi. Nah itu karena memang dia dari belajar itu sangat-sangat sungguh-sungguh sekali. Karena apa? Karena di China persaingan itu sangat-sangat ketat.
dengan penduduk atau populasi manusia yang besar, akhirnya semua berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik agar bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik juga dan bisa bersaing dengan yang lainnya dengan jumlah populasi penduduk yang begitu besarnya. Kemudian yang berbeda juga dari segi alam atau cuaca ya gitu. Kalau kebetulan saya kan di negara yang 4 musim nih, ada musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim gugur gitu ya. Jadi benar-benar beda banget gitu loh cuacanya. Bahkan kalau musim dingin itu bisa sampai minus 15 derajat, minus 14 derajat. Itu kan kita harus menyesuaikan badan kita yang sebelumnya belum pernah pada suhu seperti itu, akhirnya kita harus bisa survive di suhu seperti itu. Nah itu harus benar-benar kita siapin secara kekuatan fisik kita, karena jujur itu cukup di awal-awal agak mungkin ngerasa badan kita belum siap, tapi lama-kelamaan akan terbiasa kayak itu. Musim panas pun di sana bisa sangat panas sekali gitu. Jadi dari segi kekuatan fisik itu juga harus benar-benar kita siapkan. Kalau saya sendiri sih, saya tipe orang yang kayak nggak ribet sih kalau saya sakit gitu, yang penting ada tolak angin beres gitu. Jadi makanya dulu kalau ke China gitu kan, di koper tuh udah siap tolak angin berapa ini gitu ya, berapa box gitu untuk persiapan musim dingin atau mungkin kalau sakit dan sebagainya. Tapi kan orang beda-beda, ada yang punya bawaan sakit yang harus ada obat khusus ya kan. Apalagi kalau di luar negeri ada beberapa obat yang memang kurang familiar gitu ya dengan kita. Akhirnya kita harus bawa obat itu dari Indonesia gitu loh. Ada memang teman-teman saya banyak kayak gitu. Karena kalau di China mungkin dosisnya berbeda dan sebagainya, itu juga harus disiapkan. Dan itu menjadi pembeda juga. Cuaca itu sangat mempengaruhi karena di Indonesia cuma 2 musim. Kalau teman-teman di luar negeri yang sama musimnya kayak di Singapura atau di Malaysia itu menurut saya nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah kena 4 musim, teman-teman harus siap juga gitu secara fisik. Kalau memang ada obat yang dibawa ke Indonesia ya disiapkan juga, nggak ada masalah sih. Selama ini banyak teman saya ada penyakit bawaan pun juga tetap survive. Yang penting teman-teman persiapkan itu dengan baik. Kemudian persiapan mental dengan kondisi kultur budaya di luar negeri. Benar, mental ini sangat penting karena apalagi teman-teman di Ihsanul Fikri gitu ya, lingkungannya sangat homogen, yang sangat semuanya orangnya soli-soli semua, kemudian ibadahnya terjaga gitu kan. Ada lingkungan yang mendukung atas itu. Tapi kalau teman-teman nanti di luar negeri, apalagi di negara-negara minoritas kayak saya di China, ya kita harus benar-benar punya fondasi yang kuat dulu gitu. Agar apa? Kita yang namanya mental, ibadah itu juga kita tetap jaga dengan baik gitu. Tidak goyah gitu. Walaupun kita di sana minoritas, tapi secara kita bagaimana kita beribadah itu juga dijamin aman, nggak ada masalah gitu. Yang penting kita ada warning di diri kita, banyak ibadah itu kewajiban kita. Secara mental juga bagaimana kita harus terbiasa bahwasanya kita adalah minoritas di sana gitu. Bukan seperti di Indonesia kita nyari masjid di mana-mana ada gitu. Di sana mungkin satu kota 3-4 masjid dan itu jaraknya jauh-jauh. Kalau mau Jumatan itu harus effortnya lebih lah daripada biasanya kayak gitu. Tapi itu yang menjadi menarik gitu. Akhirnya teman-teman punya mental yang kuat gitu loh. Kalau teman-teman nanti dimanapun teman-teman sudah siap gitu. Kemudian sistem karir dan prospek kerja di luar negeri. Nah ini yang juga menarik ya. Teman-teman lulusan luar negeri biasanya punya value added atau nilai lebih di mata perusahaan karena dia punya hal yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang kuliah di dalam negeri. Contohnya dari bahasa. Bahasa itu sangat penting menurut saya. Entah itu teman-teman ketika kuliah itu benar-benar harus dilayahkan, harus benar-benar jadi value teman-teman. Ketika di perusahaan nantinya teman-teman kerja atau bisnis sendiri itu sangat-sangat dipakai.
yang namanya bahasa itu jendela ilmu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menguasai bahasa, teman-teman akan sangat mudah sekali untuk nanti jenjang karir teman-teman ke depan. Contohnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hampir semua perusahaan sekarang butuh orang yang bisa bahasa Inggris. Karena sekarang kita ngomongin bisnis itu sudah lintas negara, sudah butuh orang-orang yang bisa berbahasa asing dengan lancar. Kemudian kebetulan saya kuliah di China, saya bisa bahasa Mandarin, itu sangat menjadi value added di perusahaan. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Saat ini cukup banyak ya perusahaan-perusahaan China yang sustain dan berjalan di Indonesia. Dan mereka butuh lulusan-lulusan yang bisa bahasa Mandarin dan juga bahasa Indonesia. Dan orang-orang yang bisa bahasa Mandarin itu gajinya jauh di atas teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin. Karena itu value added-nya di situ. Tapi nggak cuma dari bahasa gitu, tapi kemampuan juga penting gitu. Kita bisa bahasanya tapi tidak punya kemampuan manajerial, ya kita akan selamanya menjadi itu aja. Pokoknya gampangnya contohnya translator ya, sebagai translator aja. Tapi kalau kita punya kemampuan manajerial, kita punya kemampuan leadership, kita akan jenjang karirnya juga akan terus naik. Pun juga tingkat kesejahteraan kita akan semakin naik. Tapi yang jelas itu adalah fakta di lapangan. Orang yang bisa menguasai bahasa dan bisa punya value added dan punya wawasan internasional itu akan lebih dihargai di dunia kerja dibanding orang yang belum punya value added. Dan secara salary, secara kesejahteraan, secara jenjang karir itu sangat jauh. Dan saya sudah mengalami sendiri karena sekarang pun saya juga bekerja di perusahaan multinasional yang mengharuskan saya bisa bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian punya kemampuan leadership yang baik dan juga manajerial tim yang baik. Jadi ketika teman-teman punya itu sangat-sangat berguna banget. Kemudian lingkungan belajar di luar negeri. Nah ini menarik sekali, sangat menarik sekali. Karena ya namanya orang dan negara lain kan punya kultur dan lingkungan belajar yang berbeda ya. Di awal-awal saya di China, saya kaget gitu. Ada orang belajar di tangga, kemudian di transportasi publik juga belajar baca kayak di subway, di bis antar kota. Mereka sempatkan itu untuk belajar gitu loh. Kalau sudah kena contohnya besok ujian gitu, itu orang sampai buku paket dihafalin gitu loh, sampai per kata gitu loh. Itu sampai mungkin jam 12 malam, jam 1 malam itu kelas belum mati lampunya karena anak-anak pada belajar di sana. Itu saya salutnya sama semangat belajar orang-orang luar negeri yang perlu kita tiru. Karena kita kan ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya dong yang kita harus tiru. Nah di situ etos kerja belajarnya itu kalau kita nggak ngejar, kita nggak bakal jadi apa-apa gitu. Kita akan tertinggal jauh dengan mereka yang bisa belajar sebegitu fokusnya, sebegitu totalnya. Apalagi kita yang orang Indonesia, ya udahlah belajar sekedar belajar, dibaca juga sekedar dibaca tapi tidak dipahami, tidak dengan konsep. Ya kita akan jauh tertinggal sama mereka. Yang akhirnya itu memacu diri kita gitu. Kalau kita kuliah di luar negeri, yang orang sana aja belajarnya seperti itu. Kalau kita nggak belajar lebih dari itu, sudah kita terkendala bahasa, ya kan? Kemudian kita nggak belajarnya nggak lebih, ya gimana gitu loh? Ya gimana kita mau bisa sama dengan mereka atau lebih dari mereka gitu? Tapi nyatanya orang-orang di Indonesia di sana juga banyak yang berinvestasi gitu. Yang jadi tantangan kita, bahkan kalau saya ya belajar dulu di luar negeri itu, saya harus translate dulu, saya pahami dulu, baru saya belajar gitu loh. Kalau di Indonesia kan ya udah bahasa Indonesia tinggal dipahami beres gitu. Tapi kalau di sana, kalau di luar negeri ya kita harus, karena ada keterbatasan bahasa itu. Sejago apapun kita bahasa Inggris pasti ada gap lah, maksudnya ada vocab-vocab yang kadang kita nggak tahu gitu kan. Itu di bahasa Mandarin juga sama. Nah itu yang kita jadi belajarnya 2 kali gitu. Harus 2 kali lebih daripada
orang lokal sana atau mahasiswa internasional sana gitu loh. Kalau mereka satu kali baca sudah paham, kita harus dua kali. Nah itu yang menjadi etos kerja yang nggak bisa kita temukan gitu loh. Kalau teman-teman nggak belajar di luar negeri dengan kultur yang seperti itu, kultur belajar yang sangat-sangat harus mengejar ya dibanding yang lain. Kemudian jalur seleksi untuk mendaftar kuliah di luar negeri, jalurnya ya teman-teman. Jadi kalau saya mungkin cerita di negara saya aja, yang setahu saya, jadi beasiswa di luar negeri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beasiswa dari pemerintah, ada beasiswa dari kampusnya. Beasiswa pemerintah kalau di China itu dibagi menjadi dua. Beasiswa yang namanya Chinese Government Scholarship atau beasiswa dari pemerintah pusat China untuk mahasiswa luar dari manapun, ya. Kemudian yang kedua adalah beasiswa provinsi, ada juga. Nah itu dari pemerintah provinsi yang ada di China. Nah, kebetulan saya dari beasiswa pemerintah provinsi ketika itu, Henan Province Government Scholarship, ya. Tapi ada juga beasiswa dari pemerintah pusatnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah beasiswa dari universitas terkait gitu. Contohnya teman-teman daftar di Chengchi University. Chengchi University juga ada beasiswa sendiri dari kampusnya gitu loh. Atau mungkin Tianjin University atau kemudian Beijing University, mereka juga ada. Atau teman-teman juga setahu saya di negara-negara lain juga sama gitu loh. Kalau teman-teman daftar di contohnya di Oxford University atau Harvard University, itu mereka juga punya beasiswa universitas kayak gitu. Nah tergantung teman-teman mau daftar yang mana nih, beasiswa pemerintah atau beasiswa universitas. Dan jenisnya ada dua, ya. Ada beasiswa full scholarship sama partial scholarship. Full scholarship itu full, ya. Jadi mulai biaya kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal, biaya makan semua sudah ditanggung. Bahkan biaya tiket pulang pergi biasanya juga ditanggung. Kalau partial scholarship biasanya cuma sebagian, karena biaya kuliah saja atau biaya sama biaya tempat tinggal. Nah, jadi nggak full atau biaya kuliahnya setengahnya dan sebagainya. Ya itu beda-beda tergantung di apply-nya yang mana. Kalau beasiswa pemerintah dari Chinese Government Scholarship, teman-teman bisa searching nanti di Google gitu ya. Chinese Government Scholarship. Itu beasiswanya ada 3 jenjang, S1, S2, S3, semuanya ada. Oke, S1, S2, S3 ada. Dan kalau S1 setahu saya, kalau teman-teman keterima itu full scholarship ya, biaya kuliah, biaya tempat tinggal, dan juga dapat uang bulanan kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Ya, sekitar 2.500 yuan. Itu 1 bulan untuk biaya hidup ya dan makan. Kemudian kalau untuk S2 itu dapat kalau nggak salah uang bulanan sekitar 3.000 yuan, sekitar 6 jutaan lebih lah, sekitar itu ya. Jadi beda ya antara S1 sama S2 karena juga kebutuhan berbeda. Nanti pun juga ada juga kan biaya penelitian, research dan sebagainya. Untuk fase-fase seleksinya, nah itu biasanya ada tanggal-tanggal pendaftarannya. Kadang dibuka 1 tahun sekali, kadang dibuka 1 tahun 2 kali. Teman-teman bisa cek di website resminya Chinese Government Scholarship. Ini beasiswa yang saya rekomendasikan kalau teman-teman mau ke China gitu ya. Itu mending ambil beasiswa pemerintah aja, lebih terjamin. Kemudian pertama seleksi berkas. Berkas itu nanti macam-macam, ada teman-teman motivation letter, kemudian transkrip nilai, ijazah, kemudian sertifikat bahasa ya, TOEFL gitu ya. Kalau teman-teman mau ambil kelas internasional ya, bahasa Inggris, tinggal ambilkan TOEFL atau IELTS. Itu udah bisa lolos kayak gitu. TOEFL, IELTS itu biasanya 6,5, 6 biasanya, mentok di 6 sih. Kemudian kalau TOEFL ya sekitar itu biasanya pakainya yang IBT ya. IBT itu mungkin di 80 kalau nggak salah. Tapi tergantung universitasnya sih, syaratnya macam-macam kayak gitu. Ada yang standarnya agak rendah, ada standarnya yang tinggi, tergantung kelas universitasnya kayak gimana.
Kemudian selanjutnya nanti juga kalau teman-teman mau ambil kelas yang bahasa Mandarin, itu teman-teman juga harus punya sertifikat bahasa Mandarin. Kalau teman-teman belum belajar bahasa Mandarin, itu biasanya kalau Chinese Government Scholarship itu teman-teman 1 tahun belajar bahasa dulu, ya 1 tahun belajar bahasa, baru nanti tes bahasa setelah 1 tahun itu. Kalau lolos teman-teman bisa ambil jurusan, ya. Jurusan itu kalau S1 biasanya 4 tahun. Kalau S2 di China itu 3 tahun kalau nggak salah. Nah itu ambil bahasa dulu 1 tahun. Jadi total S1-nya sekitar 5 tahun. Kalau mau ambil bahasa Mandarin pengantarnya, jadi ikut sama mahasiswa lokal gitu. Cuman kalau pakainya adalah bahasa Inggris, teman-teman punya sertifikat bahasa, udah beres. Oke, seleksi berkas, kemudian nanti biasanya ada interview, wawancara juga, atau tes gitu kan, kemudian langsung dinyatakan lolos. Kemudian nanti ada berkas-berkas yang dikirim ke kita untuk ngurus visa, baru kita urus visa ke kedutaan, baru kita bisa berangkat gitu. Jadi nggak begitu ribet, yang penting teman-teman siapkan berkasnya dari sekarang, terutama masalah bahasa. Kalau teman mau ambil kelas internasional, IELTS, TOEFL dikejar dari sekarang. Itu udah jendela lah. Kalau teman udah punya itu, mau daftar di negara manapun gampang. Yang penting bahasanya dikuasain dulu. Kalau bahasanya belum, ya selengkap apapun, setinggi apapun terasik kalian, nilai kalian ya susah gitu. Karena bahasa kan terkuncinya gitu. Kemudian mempersiapkan diri dari segala aspek, dari fisik, belajar, ibadah, sikap. Nah ini juga penting ya teman-teman. Kita harus bisa mempersiapkan diri. Tadi itu saya cerita terkait perbedaan cuaca, perbedaan musim, itu kan kita harus siap fisik dulu dong. Kalau kita mungkin ada penyakit bawaan dan sebagainya, kita harus siapkan dulu dari sekarang, berobat dari sekarang. Kemudian obat-obat yang memang tidak cocok dari obat luar harus bawa dari Indonesia, ya harus dibawa kayak gitu. Kemudian belajar, sistem belajar yang beda, itu tadi minimal kita harus bisa, kalau belajar di luar negeri itu 2 kali lebih keras daripada orang asli sana. Karena tadi itu kita harus translate dulu, memahami dulu, baru kita belajar. Tapi kalau orang sana kan ya udah baca gitu kan, dan mereka memahaminya aja udah sekeras itu loh. Kalau kita nggak 2 kali lebih daripada mereka, ya gimana kita mau ngejar, gitu kan? Oke. Kemudian ibadahnya penting, fondasi. Ihsanul Fikri itu selalu saya katakan adalah kawah candra di muka. Ya, jadi benar-benar fondasi kalian tuh di Ihsanul Fikri. Tentang ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah itu kalian harus biasakan di Ihsanul Fikri, ya kan? Sehingga ketika nanti teman-teman pada kultur yang heterogen atau berbeda gitu ya, dengan karakter orang yang berbeda, dengan agama yang berbeda, teman-teman nggak kaget gitu loh. Mau teman-teman ya mau sholat gampangannya di ruang ganti mall, atau kemudian di tangga darurat, atau kemudian harus cari masjid yang jauhnya 10 kilo, 20 kilo, nggak masalah gitu, karena itu jadi kewajiban teman-teman dan teman-teman tetap menjalankan itu dengan baik. Ya, nggak ada masalah ya. Tentang ibadah itu tergantung kitanya. Ya, kalau kita goyah, ya seterusnya kita akan goyah. Tapi kalau sudah itu jadi prinsip kita, mau dalam kondisi apapun kita akan survive. Ya, itu jadi catatan benar-benar. Kemudian sikap. Nah, sikap ya artinya ya kita bagaimana caranya kita itu belajar di luar negeri bukan karena prestis. Oh, sekarang Zaki itu belajar di luar negeri ya, mahasiswa luar negeri keren ya gitu ya. Kayaknya keren deh gitu. Bukan masalah kerennya gitu loh, tapi masalah belajar di luar negeri itu kita harus punya wawasan yang internasional juga, wawasan yang luas, ya kan? Kemudian juga punya value added atau nilai tambah dibanding yang lain, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus benar-benar membuktikan bahwasanya lulusan luar negeri itu juga punya output yang bagus. Bukan cuman kerennya, tapi benar-benar kita dapat ilmunya, dapat etos kerjanya, dapat mentalitinya dari situ gitu. Jadi saya juga berharap teman-teman
mau kuliah di luar negeri itu lurusin dulu niatnya nih, mau buat apa gitu, tujuannya apa dulu. Kalau udah tujuannya jelas akan enak nantinya gitu. Kita udah tahu, oh saya mau keluar negeri, contohnya saya mau ambil teknik nih, contohnya teknik penerbangan yang bagus di mana, di Jerman. Oh saya kan pengen jadi ahli di bidang penerbangan di sini, dan ilmunya banyaknya memang pusatnya di Jerman. Nah saya mau ke sana karena itu. Nah kan niat kita sudah jelas teman-teman. Kalau niat kita cuman wah kayaknya keren ini kuliah di Inggris ini, nanti pasti dilihat lebih sama teman-teman, sama keluarga, sama sanak saudara. Kuliah di Inggris nih keren nih kayak gitu. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Akhirnya nanti nyeselnya di belakang. Lulus dari luar negeri nggak dapet apa-apa, cuma dapet gelar luar negeri tapi nggak punya value. Bahasa juga masih belepotan, ya kan. Ilmu kuliah juga nggak dapat amat karena bahasanya juga nggak mau ngasai, ya kan. Kemudian relasi juga nggak dapat banyak karena mainnya sama orang Indonesia terus, ya kan. Nggak mau melebur sama orang lain untuk kemudian bersosialisasi. Kemudian networking bisnis atau apa juga nggak dapat karena nggak pernah ikut forum internasional atau simposium atau apa. Ya gimana kita mau berkembang? Ya, jadi luruskan niat terlebih dahulu, itu sangat penting, sangat penting. Tuh. Kemudian biaya hidup dan kuliah jika dibanding dengan Indonesia. Nah ini beda-beda sih teman-teman masalah biaya hidup ya dan kuliah di Indonesia. Tapi kalau di negara saya tergantung kotanya ya. Kalau teman-teman kuliah di kota-kota besar kayak Beijing, Shanghai, Guangzhou, itu mungkin biaya hidupnya cukup tinggi. Mungkin ya sebulan habis mungkin ya kayak untuk makan 5-6 juta gitu. Atau mungkin 4 lah kayak gitu. Kemudian kalau di kota-kota kayak saya di Chengzhou itu sangat affordable banget, sangat bisa banget lah kalau kita hidup dengan irit di sana. Maksudnya nggak irit-irit amat lah, yang penting kita bisa mengontrol pengeluaran. Saya itu mungkin di sana sekitar 1 bulannya untuk makan itu 1,5 juta itu cukup. Ya tipis-tipis sama di Jogja gitu. Bahkan kalau sama biaya hidup saya di Surabaya sekarang sama di Jakarta lebih mahalan sekarang daripada di saat saya kuliah dulu gitu. Karena memang kalau Chengzhou itu kan bukan kota utama kayak Beijing atau Shanghai, walaupun sudah modern, cuman biaya hidup itu masih terjangkau. Apalagi kalau kita makan di kantin kampus gitu kan lebih murah biasanya gitu. Sekali makan mungkin sekitar masih dapat lah yang 8.000 10.000 gitu lah. Kalau di luar itu mungkin sekitar udah 20 sampai 30.000 sekali makan. Maaf, bukan 8.000 ya, sekitar 15 sampai 20.000. Kalau di luar udah 20 sampai 30.000. Itu kan tergantung kita. Kalau mau masak lebih murah lagi gitu. Lebih murah lagi jauh gitu. Kemudian kalau untuk biaya kos di sana biasanya ada kayak semacam apartemen atau kayak asrama gitu khusus untuk mahasiswa internasional. Biasanya lebih murah sih kalau asrama daripada kita sewa apartemen di luar. Itu bisa juga sewa apartemen di luar. Kemudian biaya kuliah karena saya beasiswa ya ini cukup affordable, cukup murah gitu. Cuman kalau nggak beasiswa itu yang biasanya lebih mahal, lebih berat gitu. Makanya teman-teman harus bisa dapat beasiswa. Kalau studi saya itu kalau nggak beasiswa bisa nyampe 1 tahun ya. Kalau mereka kan hitungannya bukan per semester tapi per tahun, itu bisa nyampe 40 sampai 45 juta. Ya. Itu. Cuman sekarang kalau kita ngomongin di Indonesia pun di kuliah juga sekitar bisa sampai 1 semester sekitar 5 sampai 15 juta tergantung universitasnya kan. Kalau dikali 2 aja bisa sampai berapa tuh? Bisa sampai 20 sampai 10 sampai 30 juta. Itu untuk cuman kalau di Indonesia kan ada yang namanya UKT, uang kuliah tunggal, di mana disesuaikan sama penghasilan orang tua itu sih. Tapi kalau di sana memang
Kalau teman-teman dapat beasiswa, teman-teman akan enak gitu ya. Tapi sekarang pun beasiswa S1 sudah banyak gitu loh. Setahu saya di Jepang ada, di Singapura ada, di China ada, kemudian di Jerman kalau nggak salah juga ada, Turki, kemudian di kayak Madinah, di Saudi, Mesir itu juga ada. Jadi tergantung teman-teman pinter-pinter cari informasi dari sekarang, ya kan. Kalau perlu ditulis cara-caranya apa, ditempel biar ingat gimana caranya. Saya dalam waktu ini bisa mempersiapkan berkas-berkas itu agar saya bisa diterima di luar negeri. Gak ada semua yang instan, teman-teman. Semua harus butuh kerja keras. Kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, ya gimana kita mau bisa melengkapi atau bisa mencapai syarat-syarat itu tadi. Mungkin itu sih kalau dari saya kurang lebihnya. Mungkin nanti lebih ke tanya jawab boleh, kalau teman-teman mau tanya feel free, saya siap untuk mungkin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kurang jelas, tapi yang jelas overall sudah saya jelaskan secara lebih gamblangnya, lebih detailnya. Teman-teman juga bisa cari informasi terlebih dahulu. Teman-teman jangan males ya untuk cari informasi kuliah di luar negeri karena terlalu banyak. Sebenarnya beasiswa itu banyak, cuman sayangnya adalah teman-teman nggak mau cari tahu informasinya gitu. Kalau teman-teman mau cari tahu informasinya, pasti teman-teman akan dapat banyak informasi di situ dan gimana cara persiapannya. Bisa Google, kalau di China ada yang namanya Chinese Government Scholarship ya, teman-teman bisa cari di situ. Dan biasanya di masing-masing negara punya masing-masing. Kayak kalau di Inggris ada yang namanya Chevening, kalau di Amerika ada Fulbright, kemudian kalau di Australia ada AAS. Nah itu kan macam-macam, tergantung negara yang pengen teman-teman tuju. Yang penting tentukan dulu niatnya mau seperti apa, kompetensi yang mau dicari itu apa, negara tujuan dan universitas tujuannya apa, baru teman-teman kejar pemberkasannya. Harus terplanning. Mungkin itu dari saya, tips-tips dari saya. Semangat terus buat adik-adik semua. Saya yakin teman-teman akan menjadi orang-orang yang hebat nantinya, yang bisa punya kompetensi besar, punya pikiran yang global juga, ya kan. Dan juga teman-teman tetap berlandaskan pada agama pastinya ya, namanya ibadah itu nomor satu ya, fondasi. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan membawa diri nantinya di dunia studi maupun nanti di dunia profesional. Ini itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.